Halo kawan cerita, kita kembali lagi dalam kegiatan podcast Paskaliba, program asik siniar kenali perubahan. Saya Ani, host pada acara kali ini. Kita kedatangan tamu istimewa dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yaitu seorang statistisi ahli muda. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Yulia. Halo Mbak Yulia. Iya, halo. Selamat datang di Kota Medan ya Mbak. Oke, terima kasih. Nah, kawan cerita, Mbak Yulia ini adalah pengampu komponen pemerintah dalam penghitungan PDRB pengeluaran. Jadi kali ini kita akan mengulik-ngulik apa saja dan bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya tentu dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Mbak Yulia, jadi begini, dalam proses penghitungan produk domestik bruto yang mencerminkan perekonomian suatu negara, boleh nggak nih Mbak diceritakan sedikit bagaimana detailnya dan bagaimana sih Mbak supaya Ani dan juga kawan cerita jadi paham tentang pengeluaran pemerintah ini? Oke. Silakan Mbak. Jadi kita bicara PDB dulu ya, PDB atau PDRB. Kalau PDB itu lingkupnya nasional, kalau PDRB dia regional, produk domestik regional bruto. Dalam penghitungan PDB atau PDRB ini sebenarnya bisa didekati dari 3 pendekatan. Ya. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan produksi atau lapangan usaha. Kemudian pendekatan kedua adalah dari pengeluaran, ya. Dan pendekatan ketiga adalah pendekatan dari pendapatan. Yang kita semua biasa tahu itu adalah PDB atau PDRB produksi atau lapangan usaha dan PDB pengeluaran, ya, yang kita rilis setiap triwulan gitu ya. Nah, kalau PDB pendapatan ini gitu ya, kita bisa melihatnya di tabel input output. Di situ ada. Jadi PDB dengan dari pendekatan neraca pendapatan itu ada di situ surplus usaha, kemudian upah gaji, pajak dan lain-lain, itu bisa dilihat dari tabel I/O. Sementara kalau kita lihat pemerintah di situ itu perannya ada di PDB produksi atau lapangan usaha dan ada di PDB atau PDRB pengeluaran. Ya. Jadi kalau di PDB atau PDRB pengeluaran jelas gitu ya di situ bahwa komponen pengeluaran konsumsi pemerintah di situ adalah yang terang-terangan secara jelas gitu ya, itu ada data pemerintah di dalamnya. Jadi data pemerintah selain digunakan untuk menghitung komponen pengeluaran konsumsi pemerintah ya, itu bisa juga untuk menghitung PMTB. Dalam hal ini PMTB kan didekati dari belanja modal belanja modal pemerintah. Nah, itu adalah sebagai bagian dari PMTB yang berasal dari pemerintah gitu. Kemudian kalau dari sisi PDB atau PDRB produksi gitu ya, itu ada di beberapa kategori pemerintah itu. Yang berdiri sendiri itu ada kategori O, administrasi pemerintahan, ya. Kemudian ada kategori P, pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sebenarnya munculnya cuma satu gitu ya, pendidikan. Padahal kalau kita kupas lagi di dalamnya itu ada pendidikan swasta dan pendidikan pemerintah gitu. Satu lagi ada kategori KI atau kesehatan dan aktivitas perlindungan sosial. Ini juga kalau munculnya itu hanya KI gitu ya secara total, tapi kalau kita kupas sebenarnya dari sisi proses penghitungannya, metodologinya itu ada swasta dan pemerintah. Nah, selain P dan Q itu ada juga kategori E ya, pengadaan air. Kalau sekarang menurut KBLI 2020 treatment ya, treatment air, limbah dan seterusnya. Kemudian ada Infocom, kemudian ada jasa lainnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di PDB atau PDRB produksi atau lapangan usaha, pemerintah itu mengisi 6 kategori di situ. Gitu, Mbak Ani. Oh, jadi begitu ya, teman-teman cerita. Lalu begini Mbak, apa saja itu cakupan
yang diperhitungkan dalam komponen pemerintah ini dalam pembentukan PDB pengeluaran. Oke. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara cakupan gitu ya, pemerintah itu kan ada level pemerintah pusat, kemudian ada level pemerintah daerah. Jadi cakupan besarnya ya pemerintah itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kalau kita pecah lagi ada pemerintah daerah tingkat 1, ada pemerintah daerah tingkat 2, dan ada pemerintah desa. Jadi desa itu juga termasuk cakupan dari pemerintah. Begitu Mbak Ani. Oke, jadi bisa dibilang pemerintah ini juga berperan ya Mbak ya dalam penghitungan PDB kita nantinya. Oke, tadi Mbak Yulia ceritakan bagaimana peran pemerintah dalam pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, ada nggak sih Mbak peran lain dari pemerintah ini untuk pembentukan PDRB kita? Ya. Oke, terima kasih Mbak Ani. Jadi selain di pemerintah, di konsumsi pemerintah ya, kita bisa gunakan data pemerintah itu tadi untuk menghitung atau mengestimasi PMTB dari sisi pemerintah gitu ya. Karena kan kita harus melihat PMTB ini apakah dimiliki oleh swasta atau dimiliki oleh pemerintah. Bahkan seperti yang kegiatan sekarang ini disagregasi PMTB kan kita ingin melihat pelaku-pelakunya dipecah lagi itu. Tidak hanya pemerintah dan non pemerintah gitu ya. Ada pemerintah, perusahaan, rumah tangga, LNPRT gitu ya dari pelaku-pelakunya. Jadi salah satu data pemerintah ini bisa mensupport untuk penghitungan PMTB. Selain itu, beberapa data pajak gitu ya, data pajak baik itu data pajak daerah gitu ya khususnya ya, misalnya data pajak hotel dan restoran itu sebenarnya juga bisa membantu gitu ya untuk melihat bagaimana situasi perekonomian yang terjadi di suatu daerah. Sehingga kita bisa melihat dari hotel dan restoran itu, pajak hotel dan restoran tersebut sebenarnya ini bisa membantu dalam penyusunan konsumsi rumah tangga. Namun di sini kita harus berhati-hati Mbak Ani. Karena gini, karena pajak ini kan dibayarkannya itu tidak selalu pada saat peristiwa ekonomi itu terjadi. Maksudnya gini, ketika kita membayar pajak di triwulan 1, itu bisa jadi kita membayar pajak memang di triwulan 1 tersebut atau itu tunggakan atas triwulan sebelumnya. Jadi itulah kita harus berhati-hati. Jadi antara konsumsi rumah tangga dengan pajak daerah yang dalam hal ini kita contohnya bisa lihat pajak hotel, pajak restoran itu bisa aja tidak selalu sejalan. Mungkin karena contohnya ketika situasi Covid kemarin gitu ya, situasi Covid kemarin beberapa perusahaan ini banyak yang terjadi tunggakan pajak seperti itu. Jadi mungkin setelah Covid selesai ini baru mereka bayar pajak gitu. Nah ini Mbak, kalau kita lihat dari jenis belanja pemerintah baik APBN maupun APBD, nah dari komponen tersebut, komponen mana saja yang bisa kita gunakan untuk penghitungan PKP dan nilai tambah bruto tersebut untuk penghitungan PDB kita Kak, Mbak? Oke, ya jadi gini, kalau kita bicara jenis belanja yang ada di APBN maupun yang ada di APBD itu kan namanya macam-macam ya. Ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja pembayaran bunga utang, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, itu untuk APBN. Jadi untuk APBD ya tidak ada belanja lain-lain, tapi namanya belanja tidak terduga kalau di APBD seperti itu. Nah, belanja-belanja tersebut itu tidak semuanya langsung menjadi pengeluaran konsumsi pemerintah di PDB pengeluaran, atau tidak semuanya langsung menjadi nilai tambah bruto atau PDB lapangan usaha yang terkait dengan pemerintah. Jadi kita mesti mengambil jenis-jenis belanja tertentu. Jadi misalnya kalau untuk penghitungan pengeluaran konsumsi pemerintah gitu ya, kan pengeluaran konsumsi pemerintah ini adalah katakanlah outputnya sebagian besar dibentuk dari output. Nah output ini ada nilai tambah bruto ditambah ada biaya antara. Nah itu belanja-belanja yang terkait dengan nilai tambah bruto dan input antara tadi adalah belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, kemudian belanja bantuan sosial, dan juga ada belanja lain-lain. Tapi ini cuma sebagian, karena kemarin di situasi Covid kemarin itu ada program kartu prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah melalui APBN. Nah akunnya itu di belanja lain-lain, jadi ini masuk. Tapi ya kalau kita bicara tentang pembentukan pengeluaran konsumsi pemerintah, itu ada komponen lain juga, yaitu penerimaan. Penerimaan di sini sebagai pengurang dari konsumsi pemerintah. Karena apa?
Penerimaan yang berasal dari PNBP lainnya itu kan sudah dibayarkan oleh rumah tangga atau dibayarkan oleh perusahaan. Iya. Nah, ini sudah menjadi konsumsi akhirnya rumah tangga atau menjadi input antaranya perusahaan. Makanya itu dikurangi dari PKP, karena penghitungan PKP ini kan pendekatannya melalui belanja-belanja tadi gitu kan, Iya. karena dia merupakan output non market. Selain itu juga ada output BI, output Bank Indonesia. Nah, jasa moneter yang dihasilkan oleh Bank Indonesia ini yang dianggap sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah, begitu. Kalau kita bicara tentang jenis belanja yang dipakai dalam penghitungan itu ya, apa namanya, PDB produksi atau lapangan usaha, maka itu ada belanja pegawai dan sebagainya, juga ada penyusutan. Gitu. Oke, tadi Mbak Yulia sempat menyinggung tentang COVID, dampak COVID gitu ya kan, Mbak. Nah, di sini pada saat terjadi COVID kemarin, komponen pemerintah ini menjadi salah satu komponen yang mengalami pertumbuhan ya, Mbak ya, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah, apakah itu akibat dari pemulihan pandemi atau seperti apa, Mbak? Lalu kira-kira yang menjadi penyebabnya itu seperti apa dan apa ya, Mbak? Oke, jadi saya coba jawab ya terkait peran pemerintah ketika COVID kemarin. Jadi sebenarnya ketika semua komponen, saya coba bicara dari sisi PDB atau PDR pengeluaran ya, ketika semua komponen mengalami kontraksi gitu ya atau melambat pertumbuhannya, tapi pengeluaran konsumsi pemerintah ini itu tumbuh positif karena gitu ya, pemerintah di sini berperan dalam melakukan stabilisasi ekonomi gitu ya. Jadi pemerintah di situ banyak memberikan bantuan-bantuan ya, dalam hal ini sebagai jaring pengaman sosial agar masyarakat yang rawan dan rentan dengan adanya situasi COVID ini bisa menjadi terbantu. Jadi kalau kita perhatikan dari jenis belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini dari APBN ya, itu ada jenis belanja bantuan sosial yang naiknya sangat luar biasa. Saya lupa persisnya berapa persen, tapi dia sangat mendominasi gitu ya. Kemudian belanja barang. Belanja barang dalam hal ini digunakan oleh pemerintah dalam menangani COVID, khususnya belanja barang non operasional. Jadi di belanja barang non operasional ini gitu ya, itu banyak belanja pemerintah untuk misal ini ya, insentif nakes dititipkan di situ di belanja barang non operasional. Kemudian ada untuk vaksin, belanja vaksin, dan belanja alat-alat lain untuk penanganan COVID-19 ini. Gitu, Mbak. Menilik ke 2022 itu kan terjadi penurunan pengeluaran konsumsinya. Jadi menilik dari angka tersebut bahkan terkontraksi sampai dengan -3 nih, Mbak. Nah, kira-kira nih, Mbak, dari angka tersebut apa yang bisa kita simpulkan dari kedua angka yang terjadi antara pada saat COVID dengan pasca COVID-nya? Jadi setelah COVID ini pemerintah itu sudah tidak ada lagi kan pengeluaran untuk bantuan sosial yang sebanyak itu, yang ekstra yang diberikan ketika COVID-19, kemudian juga untuk belanja barang non operasional yang untuk penanganan COVID itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita lihat dari sebelum COVID, kemudian ketika COVID belanja mengalami lonjakan. Nah, setelah COVID karena situasi asumsinya sudah kembali normal ya sekarang ini, jadi kalau kita lihat pertumbuhannya itu mengalami kontraksi. Seperti itu, Mbak Mi. Jadi itu memang bukan berarti kinerja pemerintah buruk di sini ya. Pemerintah justru berperan sebagai stabilisator dalam perekonomian. Jadi ketika situasi sudah baik-baik saja seperti ini, sudah banyak didukung oleh komponen-komponen yang lain gitu. Jadi pemerintah perannya di sini tidak seperti ketika COVID dulu, harus lebih ekstra gitu ya untuk melindungi masyarakatnya. Oke, baik, Mbak. Nah, kawan cerita sepertinya sudah cukup jelas ya dari penjelasan yang telah diulas oleh Ibu Yulia di hadapan kita bersama. Nah, dari situ kita jadi paham bahwa pemerintah juga turut andil, memang fokus untuk dalam penanganan COVID ini.
Nah, terbukti dari tadi dari angka yang sebelumnya melonjak, yaitu terlihat dari peran pemerintah itu memang benar menggenjot khusus pada COVID. Nah, sekarang itu terkontraksi hingga minus. Di situ dia peran pemerintah sudah mulai menurun, tidak se-ekstra pada saat COVID sebelumnya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui terkait data tersebut, kawan cerita bisa mengaksesnya pada laman bps.go.id. Kawan cerita juga bisa memanfaatkan menu tabel dinamis untuk melihat angka-angka di Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman cerita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yulia. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga nanti habis dari kegiatan ini kembali ke Jakarta dengan sehat, selamat. Terima kasih banyak Mbak Ani atas kesempatannya. Semoga bermanfaat ya.